Pemerintah merancang sekolah rakyat sebagai strategi pelengkap untuk menjangkau kelompok masyarakat yang paling rentan. Lalu sejauh mana persiapannya jelang dimulainya tahun ajaran baru dan seberapa efektif program ini benar-benar mampu menjawab tantangan pendidikan inklusif di Indonesia. Kita akan bahas bersama langsung dengan Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Prof. M. Selamat malam, Prof. Selamat malam Mbak Fai, sehat-sehat ya. Sehat-sehat, Alhamdulillah. Semoga Prof. Nu juga dalam kondisi sehat. Prof. Nu ini pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan juga Kebudayaan. Sejauh ini, Prof, sebenarnya bagaimana persiapan untuk penerapan sekolah rakyat yang penerapannya sudah ada di depan mata nih, Prof? Ya, jadi tentu yang pertama, ini adalah yang pertama kali sekolah rakyat itu. Oleh karena itu, tentu nanti di dalam persiapan ada yang perlu dilakukan perbaikan demi perbaikan. Sesuatu yang wajar saja, yang penting semuanya bisa terkendali dengan baik. Contoh dua sekolah tadi itu, baik yang SMP yang di Andayani di Bambu Apus, maupun yang ada di Bekasi yang untuk SMA, itu sudah melakukan yang pertama kali adalah mapping. Jadi semuanya diawali dari mapping. Mapping apa yang kita lakukan? Yaitu mapping kondisi fisik dari anak-anak. Semuanya dites kesehatannya, baik kesehatan yang terkait dengan tes darah dan seterusnya, sampai dengan mata, gigi, dan pendengaran. Semuanya kita lakukan tes itu. Ternyata ada beberapa anak yang taruhlah kena anemia. Sehingga dari situlah mereka harus diberi layanan untuk menyembuhkannya. Di samping tes kesehatan, mereka pun juga kita cek. Taruhlah tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, lingkar pinggangnya berapa, dan seterusnya. Apakah anak-anak ini termasuk anak-anak yang kurang gizi dan seterusnya, itu pun juga kita lakukan semuanya. Itu kita jadikan sebagai baseline, sebagai landasan dasar. Yang kedua yang kita map, yang tidak kalah penting, yaitu psikososialnya. Potensi anak-anak kita itu ada di mana? Alhamdulillah kita bekerjasama dengan Pak Hari Ginanjar, semua dilakukan tes melalui DNA talenta mapping dengan menggunakan AI, Artificial Intelligence. Dengan demikian seluruh anak kita ketahui strength point-nya ada di mana. Dan masing-masing anak tentu berbeda-beda. Oleh karena itu kita punya prinsip bahwa setiap anak adalah jenius. Dari situ juga sang guru di dalam mengajar di dalam kelas, dia pegang data masing-masing anak itu. Dari situlah maka pendekatan learning, personalized learning, itu akan bisa kita dapatkan. Karena setiap anak, data personalnya itu ada di guru setiap kelas. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting, yang kita map, itu juga terkait dengan kedisiplinan. Wajar mereka berasal dari beragam asal-usul sosial maupun latar belakang macam-macam, sehingga bisa jadi di awal mereka itu masih ragam pula. Tidak apa-apa, memang itu realitasnya. Dan itu pula masuk di kedisiplinan, dan yang bisa melakukan kedisiplinan dengan baik, ya teman-teman dari TNI. Kita bekerjasama dengan TNI, bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan untuk cek kesehatannya, dan psikososialnya tadi dengan Pak Ari Ginanjar. Yang mengembirakan itu adalah partisipasi dari masyarakat itu luar biasa. Contoh, salah satu diantaranya SMA unggulan Siti Arsa. Itu pun juga memberikan kontribusi yang luar biasa di dalam sekolah rakyat ini. Termasuk juga SMA Al-Hikmah yang ada di Surabaya. Seluruh sistem pembelajarannya, learning management systemnya, diberikan secara cuma-cuma, secara gratis.
Sehingga kita semua tidak harus menyiapkan dari awal, tetapi sudah ada semua dan itu secara digital interaksinya pun juga sangat bagus. SMA Taruna Nusantara pun juga ikut memberikan kontribusi. Oleh karena itu, insya Allah dengan kontribusi yang sangat kuat ini, sekaligus cita-cita yang sangat mulia dari Pak Presiden dan kita semua, insya Allah sekolah rakyat ini akan bisa dilaksanakan dengan baik meskipun kita harus menyadari bahwa ini pertama kali. Oleh karena itu, nanti pasti ada yang masih harus diperbaiki. Yang penting semuanya terkendali dengan baik. Artinya perbaikan juga akan terus dilakukan sepanjang persiapan, perjalanan, implementasinya. Tadi kalau Prof. Nu sampaikan, success story dari Sekolah Unggulan CT Arsa Foundation, kemudian juga dari Taruna Nusantara dan sejumlah sekolah lainnya ini menjadi gambaran tolak ukur keberhasilan yang ada begitu. Tapi dari sisi pendidikan sendiri Prof. Nu, sebenarnya apa sih masalah pendidikan inklusif yang mengakar di Indonesia dan coba dijawab Prof dengan adanya sekolah rakyat ini? Jadi tema besar yang kita pakai ya atau kata kunci di dalam sekolah rakyat itu yang pertama adalah memuliakan dan membahagiakan serta sekaligus melunasi hutang kepada kaum duafa. Oke. Tema besarnya. Kita ingin memuliakan, ingin membahagiakan sekaligus melunasi hutang karena mereka mestinya sudah sejahtera, ternyata belum sejahtera. Yang kedua adalah menjangkau yang tidak terjangkau. Baik. Bisa jadi mereka itu tinggalnya dekat sekolahan yang sekarang ini, tetapi mereka tidak serta-merta bisa sekolah di sekolah itu. Yang ketiga yaitu apa? Memungkinkan yang tidak mungkin. Yang tadinya kalau model sekolah seperti biasa, karena kalau sekolah biasa itu bisa jadi sekolahnya gratis. Tetapi sekolah itu ada biaya sekolah, ada biaya personal. Ya, ongkos biaya ke sekolah gitu inilah, misalnya ya Prof. Ongkos ke sekolah, baju, bahan-bahan seperti tas, buku, dan seterusnya. Baik. Itu kan tidak serta-merta mereka siap. Nah, dengan sekolah rakyat ini mereka boarding, semuanya disiapkan dan seterusnya seperti layaknya di Siti Arsa, maka insya Allah yang namanya akses itu yang tadinya tidak terjangkau menjadi terjangkau, dan tentu yang ketiga yang memungkinkan yang tidak mungkin, yang tadinya dengan beragam persoalan sosialnya seperti itu, tetapi kami yakin dengan pendekatan yang kita lakukan mulai dari talenta mapping itu, dengan pendekatan personalized learning itu, semuanya akan menjadi jenius. Karena pada dasarnya tidak ada ciptaan Allah yang percuma. Semuanya ada potensi yang luar biasa, tinggal mampu nggak kita mencari potensi-potensi yang luar biasa itu. Dan itu kalau kita lakukan, maka tema besar kita memotong mata rantai kemiskinan itu insya Allah akan tercapai. Karena kekuatan rantai itu bukan ditentukan oleh kekuatan rantai terkuat, tetapi justru ditentukan oleh mata rantai terlemah. Baik. Disitulah hakikat dari Indonesia 2045, kejayaan Indonesia akan tercapai kalau ada kebangkitan kaum duafa. Ya, Sehingga 20 tahun dari sekarang, anak-anak yang sekarang baru masuk, insya Allah mereka sudah pada bangkit, dan saat itulah kejayaan Indonesia akan terbukti. baik, optimalisasi potensi yang dimiliki tiap-tiap anak ya Prof ya, yang tentunya berbeda. Artinya nanti secara kurikulum Prof Nu, apakah kurikulumnya ini juga mengikut kurikulum nasional resmi dari Kemendikdasmen dan statusnya nanti saat bersekolah, lulusannya juga sama ya berarti Prof, mendapat ijazah yang diakui oleh negara begitu? Iya, ini adalah sekolah terdaftar seperti sekolah biasa. Tetapi kita punya 3 pendekatan yang berbeda, yaitu persiapan yang namanya mapping tadi itu semuanya kita lakukan, baik mapping fisik, mapping psikososial, dan mapping akademik, semuanya kita lakukan.
sehingga itu akan jadi baseline. Habis itu masuk di sekolah biasa, yaitu menggunakan kurikulum nasional, tetapi tidak hanya itu. Malamnya dia, pada saat dia berasrama itu, disitulah kita bekali dengan pendidikan karakter, habituasi pembiasaan-pembiasaan yang baik, sampai dengan keterampilan-keterampilan digital. Karena mau tidak mau, memang arahnya adalah digital. Literasi digital, kompetensi digital, sehingga anak-anak kita, apapun nanti profesinya, mereka akan punya digital competencies yang layak karena memang dunia digital. Sehingga dari situ, yang kalau sekolah biasa barangkali agak terbatas karena dia sekolahnya hanya pagi hari atau siang hari. Tetapi ini berasrama. Tetapi yang tidak boleh kita tinggalkan, yang harus kita bangun adalah socio-cohesiveness mereka, empati sosial mereka. Sehingga di antara anak-anak yang ada di sekolah rakyat ini, itu memiliki spirit of the corps yang luar biasa. Kebersamaan sosialnya luar biasa. Sehingga kita bayangkan anak-anak ini nanti akan menjadi penggerak, akan menjadi gerakan sosial, kebangkitan kaum-kaum duafa. Dan kalau itu terjadi, insya Allah yang namanya kejayaan, mata rantai terlemah tadi itu sudah tidak lemah lagi. Baik. Mata rantai terlemah lagi akan menjadi mata rantai terkuat. Baik. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih teman-teman media yang terus ikut mensosialisasikan dan memberikan pandangan kritik apapun demi kebaikan dari sekolah rakyat itu. Sekolah rakyat ya. Implementasinya atau masa uji coba ini sudah sebentar lagi begitu ya Prof. Untuk penguatan dari tim pengajarnya seperti apa? Tadi kan Prof sempat sampaikan bahwa nantinya secara kurikulum ini akan personalized di tiap-tiap anak. Anak-anak pun tadi Prof sudah sampaikan seleksinya seperti apa begitu. Kalau untuk tim pengajarnya, penguatannya untuk memastikan bahwa bisa mendeliver dengan baik kurikulum yang ada, seperti apa Prof Nuh? Tentu tidak hanya guru, kita awali dari kepala sekolah. Sekarang sudah alhamdulillah seluruh kepala sekolah untuk fase 1 ini sudah terekrut dengan baik. Mereka kita siapkan mulai dari retreat untuk melatih kedisiplinan sampai dengan pemahaman konsep dasar dari sekolah rakyat itu apa sih sebenarnya dan apa esensinya dan seterusnya. Mereka sudah kita bekalin itu, termasuk yang tidak kalah penting, tentu mereka harus mengenal betul dengan kurikulum yang sudah kita desain. Dan insya Allah dengan rekrutmen guru yang seleksinya luar biasa itu, karena mereka pun juga sudah pada lulus yang namanya PPG dan seterusnya, mereka kompetensi dasarnya insya Allah sudah memenuhi, tinggal nanti smoothing, ya, hal-hal yang relatif menjadi tambahan maupun pengkayaan yang punya sekolah rakyat itu. Baik. Semua yang akan kita latih, termasuk yang hari ini kita melatih 1.600-an guru yang sudah direkrut dan kita petakan semuanya para guru itu talenta mappingnya juga seperti apa. Jadi tidak hanya muridnya, gurunya pun juga kita petakan talentanya. Sehingga kepala sekolah pun juga tahu guru ini seperti apa, guru ini seperti apa, tidak hanya muridnya yang kita mapping. Semuanya kita mapping dalam rangka apa? Mengoptimalkan. Seperti yang Mbak Mei sampaikan tadi itu, mengoptimalkan resources. Ya, baik resources murid maupun resources guru, resources wali asuh, resources wali asrama, resources kepala sekolah, semuanya kita tahu karakteristik dasar dari mereka semua. Baik, Prof, ini dana atau alokasi anggaran yang tidak sedikit, kemudian tadi cita-cita besar kita sama-sama ingin menyambut Indonesia Emas 2045, harapannya bisa ditelurkan salah satunya dengan adanya sekolah rakyat. Apa kemudian yang jadi tolak ukur keberhasilan dan juga targetnya untuk bisa menentukan bahwa seiring perjalanan waktu, sekolah rakyat bisa dikatakan berhasil dilakukan? Ya. Jadi gini,
Sekarang itu kita baru masuk di fase ide. Ide sudah kita konkretkan, pelaksananya belum. Oke. Pelaksananya baru minggu depan. Oleh karena itu dari ide bergeser ke gimana caranya kita mengimplementasikannya. Baik. Pada saat kita mengimplementasikan belum selesai. Apa outputnya? Outputnya pun juga belum selesai. Apa dampaknya? Inilah rentetan yang setiap fase harus kita ukur. Dari sisi ide kita kaji betul apakah ide ini sudah oke atau belum. Mulai ide dasar, ide besarnya sampai ide detailnya. Tapi sekali lagi ini baru ide. Ya. Pelaksanaannya baru minggu depan. Di pelaksanaan pun juga ada persoalan tersendiri, ada tantangan sendiri, dan tentu ada ukuran-ukuran tersendiri pula. Baik. Dari pelaksanaan itu belum selesai juga, karena kita belum tahu hasilnya apa, outputnya apa. Begitu kita tahu output, berarti kan nunggu 1 semester, output per semester, atau 1 tahun, output per tahun, dan 3 tahun untuk SMA baru tahu outputnya. Itu pun juga belum selesai. Kita ingin tahu apa dampaknya. Baik. Itu rentetan mekanisme yang harus kita siapkan masing-masing ada KPI-nya. Key Performance Indicator, sehingga kita tidak lepas kendali. Karena kita jangan sampai lepas kendali sehingga kita tidak tahu apa kriteria keberhasilan di ide, apa kriteria keberhasilan di pelaksanaan, apa kriteria keberhasilan di output, demikian juga apa kriteria di impact. Kalau di impact, Mbak Mai, itu kira-kira hitung-hitungan kasarnya harus 10 tahun ke depan baru kelihatan impact-nya. Baik. Tetapi kalau output-nya insya Allah 3 tahun bagi SMP, SMA sudah tahu, bagi SD-nya butuh waktu 6 tahun dan begitu. Baik. Artinya lagi-lagi dengan cita-cita besar bahwa dengan adanya sekolah rakyat diharapkan bisa benar-benar membangun karakter dari anak-anak yang ada, membangun juga dunia pendidikan karena bangsa yang besar tentu dengan latar belakang pendidikan yang juga kuat begitu ya Prof ya, yang nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Terima kasih banyak Prof sudah berkenan untuk berbincang bersama kami. Jadi intinya adalah keutuhan kompetensi, attitude, skill, dan knowledge. Keutuhan itu yang kita garap. Itu yang didalami, karakter itu yang juga didalami dengan success story dari sejumlah sekolah yang juga sudah dinilai berhasil untuk mencapai hal tersebut. Terima kasih banyak Prof Nuh sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected, Ketua Tim Formatur dari Sekolah Rakyat. Sehat selalu Prof. Terima kasih semuanya. Terima kasih.